Making disciples, transforming lives. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-17. Kita belajar dari 10 orang kusta yang disembuhkan. Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Karena apa? Karena memang orang kusta tidak boleh berinteraksi dengan orang normal. Jaraknya itu minimal 2 meter gitu ya. Ayat yang ke-13, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya yang telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Karena dia orang Samaria. Berarti sisanya 9 ini orang Israel. Ya, atau campuran setidaknya. Kok yang balik cuma orang Samaria, orang Israel yang harusnya bisa mengucap syukur karena sama-sama orang Israel. Kemana mereka, kenapa mereka enggak kembali? Lalu ia berkata, atau Yesus berkata pada orang Samaria itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, penyakit kusta pada zaman Alkitab merupakan sebuah penyakit yang sangat mengerikan. Hari ini mungkin kita bisa menyebutkan penyakit-penyakit yang sifatnya menular dan mengerikan. Tapi ini bukan hanya sekedar menular dan mengerikan. Penyakit ini adalah penyakit yang divonis tidak bisa disembuhkan. Jadi ngerinya bukan hanya sekedar bisa menular, tapi once kita dapat penyakit ini, ya pada zaman dulu penyakit ini disebut sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Di dalam cerita Alkitab hanya 2 di dalam perjanjian lama di mana Yesus menyembuhkan. Kalau Anda ingat, yang pertama adalah Miriam, kakaknya Musa. Ya, Miriam suatu kali pernah memberontak terhadap Musa. Dia berkata, emang Tuhan cuma ngomong lewat kamu aja. Ya, Tuhan marah karena Musa itu memberontak kepada Miriam memberontak terhadap Musa. Akhirnya Miriam kena kusta. Oleh sebab itu kusta itu juga dikorelasikan kepada kutukan Tuhan. Atau orang ini pasti melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan sampai dia kena kusta. Jadi orang yang kena kusta itu bukan hanya dia sekedar menanggung rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya dan gak bisa disembuhkan. Tapi juga menanggung tuduhan dari masyarakat bahwa dia ini pasti orang jahat yang menyakiti hati Tuhan sehingga dia kena kutuk, kena kusta. Kira-kira demikian. Jadi Miriam adalah salah satu yang dari sekian banyak orang kusta, tapi hanya 2 di dalam cerita Alkitab di perjanjian lama yang Tuhan pernah sembuhkan. Miriam, dia sakit kusta selama 7 hari karena Musa berdoa. Akhirnya Miriam sembuh. Miriam minta ampun sama Tuhan, dia gak memberontak lagi sama Musa gitu ya. Akhirnya Tuhan sembuhkan setelah 7 hari. Yang kedua siapa? Yang kedua Naaman. Kalau Anda masih ingat, Naaman adalah jenderal, tapi bukan orang Israel. Jenderal orang Aram yang kemudian disembuhkan oleh Elisa karena disuruh apa? Membenamkan diri selama 7 kali di sungai Yordan. Awalnya sih malu gitu ya. Awalnya sih sombong. Apa? Masa aku disuruh berendam 7 kali di sungai yang kotor gitu ya. Apalagi dia merasa dirinya sebagai jenderal. Dia gak mau diperlakukan, dia merasa direndahkan. Tapi ketika dia mengambil posisi rendah hati, disitulah dia menemukan kesembuhannya. Dia disembuhkan Tuhan dari kusta. Dan hanya kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan. Saudara, kusta adalah sebuah penyakit yang menular dan tidak bisa disembuhkan. Dan kusta ini menjadi orang-orang yang punya penyakit kusta punya stereotip. Ya, orang ini unclean, apalagi di Imamat pasal yang ke-13
Ayat 45 sampai 46 ditulis demikian. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis, alias jangan dekat-dekat aku orang jahat gitu ya. Jangan dekat-dekat aku orang kotor. Ya, selama ia kena penyakit itu ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Jadi bukan cuma dia itu sakit yang menggerogoti tubuhnya, dia juga menanggung tuduhan dari masyarakat bahwa dia adalah orang yang kotor, najis dan gak bisa berinteraksi dengan mereka. Dan yang berikutnya dia menanggung isolasi atau terputusnya dengan interaksi terhadap orang-orang yang dia kasih, keluarganya dan sebagainya. Dia harus terpisah karena gak boleh tinggal sama orang normal. Dia harus tinggal di luar perkemahan. Dikatakan disitulah tempat kediamannya. Kusta membuat seseorang menjadi najis. Kalau kita menyentuh mereka, ya pada zaman dulu nyentuh orang kusta, orang yang kudus jadi najis. Ya bukan yang najis jadi kudus. Beda sama Tuhan. Ketika Yesus hadir di muka bumi ini, ada ceritanya di mana dia menjamah orang kusta. Ya ada cerita yang lain selain 10 orang kusta ini di mana orang kusta disembuhkan Tuhan. Ada cerita yang lain juga. Yesus menjamah orang kusta itu dan orang kusta itu menjadi sembuh. Yesus Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Suci. Ketika dia menyentuh sesuatu yang tidak suci, yang tidak suci menjadi suci. Tapi kalau kita, ya manusia pada zaman dulu, orang-orang zaman dulu, kalau menyentuh orang kusta itu sama seperti menyentuh mayat. Mayat juga dikatakan tidak suci atau najis di zaman itu, sehingga orang nggak boleh menyentuh mayat. Ya, para rabi atau para tabib pada zaman dulu menyembuhkan orang kusta itu sebanding atau sama sulitnya seperti membangkitkan orang mati. Jadi melihat kusta itu sama seperti ya udah dead end ini orang, sudah nggak punya harapan lagi hidupnya, sudah nggak mungkin sembuh udah ya dia tinggal terasing sampai ya tunggu mati istilahnya. Kalau orang udah kena kusta itu kayak gitu. Jadi saudara bisa bayangkan sebelum kita masuk lebih dalam membahas ayat per ayat, saudara perlu mengerti dulu konteks kusta di tempat ini bukan sekedar sakit, tapi orang yang sudah nunggu mati hidupnya itu. Dia nggak punya harapan lagi untuk sembuh, dia nggak punya harapan lagi untuk kumpul dengan keluarganya. Dia hanya menunggu waktu demi waktu, dan selama menunggu itu yang dia lakukan hanyalah mereka nggak bisa kerja. Mereka hanya menantikan belas kasihan. Makanya dikatakan mereka ketika ketemu Yesus, mereka nggak minta disembuhkan loh. Saudara coba baca. Mereka teriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Mereka nggak berkata, Yesus Guru sembuhkan kami. Karena pada zaman dulu mereka itu bahkan sudah nggak kebayang masa bisa sembuh. Apa yang mereka minta kepada siapapun yang lewat adalah belas kasihan. Jadi konteksnya adalah ketika mereka itu datang kepada Yesus, Yesus kasihani kami. Itu sama seperti pengemis minta sesuatu kepada seseorang. Ya, dan konteksnya adalah terserah Yesus mau kasih apa. Yesus mau kasih uang, mau kasih baju, mau kasih makanan. Mereka hidup dari waktu ke waktu hanya bergantung dari belas kasihan orang lain. Ya itulah yang mereka lakukan dari hari ke hari. Mereka cuma bisa memohon belas kasihan. Kalau ada yang nolong ya berarti mereka masih bisa survive hidup. Kalau nggak ada yang nolong ya sudah mereka akan kelaparan dan sampai mati. Kira-kira konteksnya demikian. Nah ketika mereka datang kepada Yesus, mereka berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Konteksnya mereka itu menyadari siapa mereka. Mereka menyadari bahwa mereka sudah nggak ada harapan, mereka hanya butuh belas kasihan. Tapi apa yang menjadi respon Yesus? Lalu ia memandang mereka. Luar biasa ya, Yesus itu selalu berhenti di mana ada teriakan minta tolong. Itulah Tuhan kita. Kalau Anda teriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan itu mendengar teriakan Anda. Ya mungkin hari ini engkau nggak kusta secara fisik, tapi kalau engkau butuh pertolongan, Anda bisa baca di seluruh kitab Injil. Setiap kali ada orang teriak minta tolong, Yesus akan berhenti. Ibadah ketiga,
kita akan belajar tentang orang buta yang disembuhkan. Orang buta itu teriak sama Tuhan, Yesus Guru kasihanilah aku. Ya, dia belum minta disembuhkan, dia bilang kasihani aku karena orang-orang yang punya penyakit-penyakit seperti mereka orang buta, orang lumpuh gitu ya. Orang lumpuh, orang buta, orang kusta, ini adalah 3 golongan yang hidupnya hanya sebagai pengemis. Mereka gak bisa lakukan yang lain kecuali meminta-minta belas kasihan orang lain. Dan ketika mereka teriak sama Yesus, Yesus berhenti. Saudara bisa cari, itulah Tuhan kita. Pelajaran pertama kita belajar dari 10 orang kusta yang disembuhkan. Kalau Tuhan itu berhenti untuk orang kusta ini, apalagi untuk Anda dan saya. Doamu didengar Tuhan, teriakanmu didengar Tuhan. Setiap kali kita teriak sama Tuhan minta tolong, Yesus akan berhenti. Dan ketika di sini dikatakan Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, perhatikan di sini, Yesus itu berada di luar desa. Kemudian Tuhan itu ketemu dengan orang-orang penyakit yang punya penyakit kusta, dan di sini ditulis mereka itu 10 orang, ya. Mereka itu 10 orang, dan orang-orang yang sakit kusta ini dari segala penjuru, identitas mereka itu bukan lagi latar belakang, bukan lagi suku. Padahal orang Israel gak boleh bergaul dengan orang Samaria, tapi kalau sudah sama-sama kusta, ya mereka jadi satu komunitas. Mereka tuh gak lagi teridentifikasi dari keluarga mereka, bekas pekerjaan mereka, pendidikan mereka, posisi mereka, enggak. Identitas mereka tiba-tiba berubah menjadi penyakit mereka, atau dosa mereka, atau kesalahan mereka, atau apa ya, sakit penyakit dan keburukan mereka. Dan mereka kumpul jadi satu. Gak peduli orang Israel, orang Samaria, mereka kumpul jadi satu. Mereka gak bisa bergaul dengan orang luar, tapi mereka menemukan komunitas baru yang sama-sama orang kusta. Hidupnya ya self pity party semua. Hidupnya sama-sama bergantung belas kasihan orang lain gitu ya. Mereka sama-sama minta sesuatu dari orang lain. Kenapa? Karena mereka gak punya lahan, gak punya hewan, gak punya tanah, gak punya sesuatu yang mereka bisa kerjakan. Mereka bergantung dari orang lain. Dan kusta itu adalah level paling bawah di dalam society. Mereka nggak lagi punya identitas yang lain. Bahkan kalau di Indonesia gitu ya, ada di beberapa tempat mereka itu sudah nggak punya KTP. Gak ada lagi, ini siapa, nggak teridentifikasi. Ya nggak tahu kalau hari ini sudah berubah. Beberapa tahun lalu pernah ketika ada tim yang mendatangi sebuah tempat orang kusta di mana MSP bergerak juga ke sana. Apa itu MSP? MSP itu adalah Mawar Saron Peduli, di mana kami punya yayasan yang melakukan kegiatan sosial. Bergerak sampai ke orang kusta. Di sana kita tahu ya mereka cuma hidup, dipelihara hanya untuk hidup, melanjutkan kehidupan. Karena mereka gak bisa lagi bergaul dengan orang normal, orang lain yang tidak sakit kusta. Dan di tempat di mana Yesus lewat itu, yang lewat bukan cuma Yesus. Yang lewat itu banyak orang. Makanya mereka cari di tempat di mana banyak orang supaya mereka tuh bisa minta-minta dan mereka mengharapkan belas kasihan. Tapi ketika ketemu Yesus, Yesus memandang mereka. Yesus langsung kasih perintah, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Kenapa? Karena satu-satunya hal yang orang itu bisa dinyatakan sembuh adalah ketika mereka itu pergi kepada imam dan imam itu menyatakan orang itu sembuh. Karena pada awalnya dia itu gak minta Yesus menyembuhkan, tapi ketika dia ketemu Yesus, terus Yesus itu berkata bahwa pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Mereka berjalan. Karena kalau misalnya ternyata sampai di imam itu gak sembuh, mereka juga tinggal kembali. Tapi mereka itu berani melangkah tanpa mempertanyakan loh. Tanpa mempertanyakan. Kenapa? Karena mereka itu tahu siapa Yesus. Mereka pegang perkataan Yesus. Mereka berjalan. Dan di sini ditulis bahwa selama mereka di jalan, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi kesembuhan mereka itu terletak pada ketaatan mereka. Kalau mereka gak berani melangkah dan berpikir konyol gitu ya.
Kalau mau ke imam ya harusnya kita tahu kita sembuh dulu baru kita pergi ke imam. Tapi ketika mereka itu taat walaupun belum melihat, kesembuhan itu terjadi sementara, kata kuncinya. Sementara berarti mereka sudah berjalan dulu, baru mereka menjadi tahir. Tahukah Anda bahwa berkat Anda itu ada di seberang ketaatan Anda? Berapa banyak orang itu nggak berani taat, akhirnya nggak dapat mujizatnya. Nggak berani taat, akhirnya nggak dapat apa yang memang Tuhan sudah sediakan. Kalau 10 orang kusta ini tidak pernah melangkah, mereka nggak akan tahir. Dan orang berani taat ketika orang itu percaya. Orang itu punya iman terhadap perkataan Tuhan, ya. Kemudian setelah kita tahu 10 orang ini disembuhkan sementara mereka jalan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali memuliakan Allah. Ya, yang satu kembali memuliakan Allah. Dia itu setelah di jalan, memang firman Tuhan gak menjelaskan apakah dia ketemu imam dulu kemudian baru kembali kepada Tuhan. Tapi ditulis dikatakan kalau setelah dia itu tahu dia itu sembuh, dia langsung kembali memuliakan Tuhan. Dengan suara yang nyaring lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ayat 16 ini menjelaskan bahwa dia benar-benar sembuh. Kenapa? Karena ingat yang saya bilang tadi, orang kalau kusta dia itu hanya boleh berjarak minimal 2 meter. Tapi kalau dia tersungkur di depan kaki Yesus berarti gak mungkin 2 meter dong. Dia langsung di bawah kaki Yesus. Berarti orang ini tahu bahwa dia sudah sembuh. Dia sudah sembuh dan orang ini memuliakan Allah. Orang itu adalah orang Samaria. Saudara, pertanyaannya adalah apakah kalau kita ngalami berkat Tuhan, kalau kita ngalami mujizat Tuhan, apakah puji-pujian kita itu sekeras permohonan doa kita? Kalau kita minta sesuatu kita teriak sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah disembuhkan, sudah dijawab doanya, apakah pujian kita itu sekeras teriakan kita ketika kita berdoa minta mujizat? Perlu kita renungkan. Ya, kenapa? Karena ada 9 orang yang cuma memanfaatkan Yesus. 9 orang ini disembuhkan Tuhan, enggak disembuhkan Tuhan. Ya, yang enggak kembali kepada Yesus itu disembuhkan Tuhan. Mereka cuma teriak waktu butuh Tuhan. Tapi ketika kondisi baik-baik saja, sudah sembuh, lupa sama Tuhan. Apa yang kita belajar dari 9 orang dan 1 orang yang kembali ini, 9 orang yang tidak kembali dan 1 orang yang kembali, saudara, kita harus all out sama Tuhan itu dalam segala situasi, amin. Dalam kondisi buruk, Anda teriak sama Tuhan, Tuhan berhenti untuk Anda. Tapi ketika kondisi baik, tetapkah Anda teriak? Tapi kali ini teriak memuliakan Tuhan. Teriak memuliakan Tuhan, lewat apa? Lewat kesaksian kita, lewat apa? Lewat pelayanan kita, lewat apa? Lewat kehidupan kita. Apakah teriakan kita, intensitas kita memuliakan Tuhan itu sama enggak ketika kita membutuhkan Tuhan? Makanya Tuhan tanya, bukankah 10, bukankah semuanya tadi tak sembuhin? Bukankah yang sembuh semuanya? Kok yang balik cuma 1? Yesus tahu bahwa yang sembuh itu gak cuma 1. Karena Yesus menyatakan perintah kepada 10 orang dan 10 orang itu taat. Ketaatan dan mendapat berkat itu satu hal, yes, kita semua mau, itu satu perkara. Untuk kita mendapatkan berkat kita perlu iman dan kita perlu taat. Tapi setelah itu, setelah kita terima, setelah dijawab doanya, apakah that's it gitu ya? Ya sayangnya 90% demikian. Tapi saya berdoa supaya semua orang di tempat ini termasuk yang 10%, katakan amin. Ya, saudara, kita belajar bahwa Tuhan itu mau kita itu mengucap syukur. Kalau Tuhan aja berhenti ketika kita berdoa, kita teriak sama Tuhan. Bukankah seharusnya ketika kita itu mengalami mujizat, mengalami kebaikan Tuhan, kita kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Anak kecil aja tahu kok dikasih bilang terima kasih. Benar gak saudara? Anak kecil aja kita ajarin kalau terima sesuatu bilang apa? Thank you. Bilang terima kasih. Apalagi kita dengan Tuhan. Ya,
muliakan Tuhan. Seorang pria pendeta kusta yang kembali kepada Yesus, dia gak cuma sekedar mendapat kesembuhan secara fisik. Tapi firman Tuhan katakan di ayat yang ke-19, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, dia mendapatkan keselamatan. Dia mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Ada 3 hal yang kita belajar, 3 poin yang kita semua mau belajar di sini. Yang pertama, mujizat itu harus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Harus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau mujizat itu tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita kehilangan makna dari mujizat itu. Ya, berarti kita hanya memanfaatkan Tuhan. Saudara tahu, tanda dan mujizat, semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita itu dimaksudkan bukan sekedar supaya hidup kita jadi lebih baik, tapi supaya kita punya hubungan dengan yang pemberi, punya hubungan dan percaya bahwa dialah Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang manusia tidak bisa lakukan. Itu tujuan mengapa Tuhan itu memberikan tanda dan mujizat di dalam kehidupan semua orang. Sayangnya ya, Tuhan sudah melimpahi dengan mujizat. Ada banyak orang tetap tidak percaya, atau ada banyak orang itu tidak kembali dan memuliakan Tuhan. Saudara, mujizat itu harus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Coba renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, saya pernah dengar cerita seorang teman. Dia dulu kemana-mana naik sepeda motor gitu ya, belum punya mobil. Dia sering mengalami bisnisnya bangkrut, kemudian ya mengalami masa-masa sulit secara ekonomi. Dia mulai bangkit lagi, dia pernah dapat orderan, tiba-tiba dia mengalami kecurian gitu ya, dan segala macam. Naik turun, sampai satu kali naik turunnya tuh gini, tapi tetap naik gitu ya. Hari ini punya showroom mobil, tapi showroomnya lagi sepi gitu ya. Dia kemana-mana sekarang naik mobil. Dan dia mengeluh tentang hidupnya. Hidupku tuh begini, hidupku begitu. Teman saya mengingatkan bahwa, loh, kamu coba lihat, kalau Tuhan itu gak baik sama kamu, hari ini kamu masih tetap naik motor. Walaupun demikian itu bukan ukuran Tuhan baik atau tidak. Tapi lihatlah betapa Tuhan itu walaupun kita melalui naik turun, Tuhan itu akan membawa kita tetap naik. Katakan amin. Dapatkah kita bisa melihat kebaikan Tuhan dan mensyukurinya, apakah itu kecil maupun besar? Ya, orang ini disembuhkan dari kusta, dan kesembuhannya dari kusta ini tidak ada yang dapat melakukannya selain Tuhan sendiri. Dan penyembuhan dari kusta ini sebenarnya menjelaskan tentang siapa Yesus. Kita buka di Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Ini adalah jawaban dari Yesus kepada Yohanes ketika Yohanes bertanya, apakah dia Mesias yang akan datang itu, atau kita harus cari atau menunggu orang lain. Terus Yesus jawab, kasih tahu kepada Yohanes demikian. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, apa yang disebutkan di sini sebenarnya sebuah tanda bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Sang Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan, di mana hanya Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang manusia nggak bisa lakukan. Termasuk salah satunya yang paling susah adalah menyembuhkan orang kusta dan membangkitkan orang mati. Dan Tuhan melakukannya. Ternyata mujizat itu tidak serta-merta bisa grab atau mendapatkan hati kita. Keputusan kita lah yang membuat kita itu, apakah kita tetap ya udah sudah selesai, udah dijawab Tuhan, ya udah bye-bye, atau kita itu bisa menghargai apa yang kita terima dan kita memuliakan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan cari adalah hubungan. Pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam lewat perkara-perkara ajaib yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah muliakan Tuhan atas semua kebaikannya. Saudara, selain membawa kita semakin dekat dengan Tuhan,
Kita harus memuliakan Tuhan. Pernah nggak Anda berandai-andai? Kalau aku dapat uang kira-kira ya, aku dapat uang 10M, apa yang pertama kali akan saya lakukan? Pernah nggak Anda berandai-andai? Orang kusta ini mungkin nggak pernah berandai-andai ya. Kalau misalnya aku ini sembuh, kira-kira apa yang pertama kali aku lakukan? Spontaneousnya itu menunjukkan siapa mereka yang sebenarnya, hati mereka yang sebenarnya. Saudara, pernahkah Anda berandai-andai kalau doaku ini dijawab Tuhan? Kira-kira apa yang Anda mau lakukan untuk Tuhan? Bukan ngiming-ngimingi Tuhan ya. Bukan seolah-olah menyuap Tuhan dengan janji-janji kita. Kadang-kadang janji manusia palsu. Kadang janji manusia itu palsu. Dia berdoa, Tuhan kalau Tuhan jawab doa ini nanti aku akan gini. Nanti begitu giliran dijawab doanya dia lupa. Gak sedikit loh yang kayak gitu. Tapi saudara, it's okay untuk kita itu, Tuhan kalau aku dijawab doanya, aku mau lakukan ini, aku mau lakukan itu. Jangan cuma sekedar minta Tuhan dijawab doanya dan ya sudah gitu. Kita hanya menyambut Tuhan hanya sebagai pembuat mujizat, tapi bukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Anda menyambut Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, saudara, apa yang Anda kejar itu bukan sekedar mujizatnya, tapi hubunganmu dengan Tuhan. Saudara perlu memuliakan Tuhan atas segala kebaikannya. Ucapan syukur kita harus sekeras permohonan doa kita ketika kita membutuhkan Tuhan. Saudara harus ingat itu. Kalau aku berdoa sama Tuhan ini sungguh-sungguh, maka aku juga akan memuliakan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Anda bahkan bisa melakukannya sebelum doa Anda dijawab Tuhan. Jadi tetap taruh Tuhan di posisi nomor 1. Amin. Yang ketiga, untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan kita perlu keteguhan hati. Dari 9 orang ini yang balik cuma 1. Saudara, anti mainstream loh ini. Dia pasti ngapain sih kamu kembali? Kalau direnungkan ya, coba Anda renungkan. Kira-kira kalau Anda jadi orang kusta yang sekian lama terasing di luar perkemahan, gak pernah ketemu sama keluarga, gak pernah ketemu sama orang yang Anda kasih gitu ya. Tiap hari kerjanya cuma minta-minta dan bergantung sama pertolongan orang lain. Tiba-tiba hidup Anda berubah, Anda sembuh, apa yang pertama kali Anda akan lakukan? Tebakan saya ya, ini firman Tuhan gak tulis, tebakan saya ya, dia akan pergi ke keluarganya. Tebakan saya, siapa yang dia akan datang pertama kali? Kalau saya renungkan, kalau saya, siapa ya? Ya keluarga, orang yang saya cintai, yang selama ini terpisah dengan saya. Ya, tapi pertanyaannya, apakah itu berarti membenarkan atau membuat saya boleh melupakan Tuhan? Saudara, untuk membuat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, untuk tetap memprioritaskan Tuhan, kita itu harus punya keteguhan hati bahwa apapun yang terjadi Tuhan tetap nomor 1. Ya, setelah itu kita bisa pergi kepada keluarga kita pergi kepada teman-teman kita bisa lakukan apapun yang kita mau. Tapi jangan pernah menomorduakan Tuhan ketika hidup kita tuh jadi baik-baik saja. Tuhan harus tetap jadi nomor 1 dalam segala kondisi kehidupan kita. Waktu kita butuh Tuhan ataupun ketika hidup kita jadi baik-baik saja, dia harus tetap jadi nomor 1. Dan ini adalah keputusan pribadi ya. Karena contohnya adalah 1 orang ini dia berani anti mainstream. 9 orang lainnya udah kemana udah gak tahu gitu ya, udah pergi masing-masing. Mungkin sudah makan sama temen-temennya, udah bye-bye gitu ya. Ngapain kamu balik sama Yesus? Aduh repotin aja, yang penting kan kita sudah sembuh. Orang ini bisa aja berpikir, iya ya aku bisa kehilangan teman gara-gara aku balik kepada Yesus. Benar gak saudara? Kamu ini membuat kita terlihat buruk gara-gara kamu kembali sama Yesus. Bisa saja dia dituduh demikian. Tapi orang ini tahu bahwa dia terima kesembuhan itu sesuatu yang besar buat dia. Yang lain dia bisa atur lain kali. Tapi dia dia tidak bisa tidak. Dia kembali kepada Tuhan. Dia mengucap syukur. Saudara, orang kusta ini mungkin mewakili beberapa orang dari Anda. Ya,
orang-orang yang terisolasi karena menanggung rasa bersalah atau tuduhan diri sendiri karena kesalahan atau dosa di masa lalu. Orang kusta ini hidupnya terisolasi. Hari ini Anda di sini tidak terisolasi dari masyarakat, tapi hati manusia siapa yang tahu? Ada orang-orang yang terisolasi hatinya walaupun dia ada di tengah keramaian. Kenapa? Karena dia menanggung penyesalan, dia menanggung rasa bersalah, dia marah kepada dirinya sendiri. Sehingga dia mengisolasi diri, dia jauh dari koneksi dengan orang lain walaupun dia ada di tengah keramaian. Orang kusta ini mewakili Anda yang hari ini punya sebuah penyakit yang mungkin divonis dokter tidak dapat disembuhkan. Orang kusta ini mewakili orang-orang yang kehilangan pengharapan. Orang-orang yang sudah gak punya harapan lagi. Anda hidup tanpa tujuan. Anda hidup tidak tahu lagi apa yang Anda mau capai. Anda hidup hanya sekedar menjalani day by day. Tapi gak tahu lagi apa yang Anda mau capai. Anda kehilangan tujuan. Anda hanya sekedar menjalani hidup ini. Saudara, kalau hari ini ada orang-orang demikian, Anda ada di tempat yang tepat. Di tempat ini Anda bisa seperti orang kusta itu datang kepada Yesus, berteriak, Yesus sembuhkan aku. Anda gak butuh belas kasihan, Anda butuh kesembuhan dari Yesus. Anda butuh harapan Anda kembali, Anda butuh disembuhkan. Hati Anda butuh disembuhkan. Dan saya percaya apa yang kata dunia tidak ada harapan. Apa yang hari ini ada di pikiran Anda sudah tidak ada harapan lagi. Yesus bisa mengubahnya. Apa yang mustahil di zaman itu, orang kusta sembuh itu mustahil di zaman itu. Apa yang hari ini mustahil bagi Anda, Tuhan bisa melakukannya bagi Anda dan saya. Amin. Kalau Anda bukan orang kusta tadi, kalau Anda bukan orang-orang yang saya sebutkan tadi, saudara jangan jadi orang lain yang lewat begitu saja. Kalau Anda ketemu orang yang punya penyakit menular, terus gak bisa disembuhkan, apa reaksi kita biasanya? Kita akan menjauh, menghindari. Kalau bisa gak boleh ada interaksi. Tapi yang Yesus lakukan dia berbeda. Dia memandang, kemudian dia memperkatakan firman Tuhan. Hari ini kalau Anda bukanlah orang yang membutuhkan, ya seperti orang kusta yang teriak sama Tuhan. Jadilah orang yang belajar dari Yesus. Jadilah orang yang belajar dari Yesus. Hampiri orang-orang yang membutuhkan Tuhan dan bawa mereka mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauhi mereka, bawa mereka mendekat kepada Tuhan. Ya, firman Allah dikatakan, berdirilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang ini menerima keselamatan dari Tuhan. Orang Samaria ini, mungkin ini adalah orang Samaria kedua gitu ya, setelah perempuan dan kota Sikar yang diselamatkan gara-gara perempuan Samaria ini. Ini orang Samaria lain yang akhirnya menerima keselamatan dari Tuhan. Dia mengalami bukan cuma kesembuhan secara fisik dari kustanya, tapi dia menerima keselamatan atau kesembuhan di dalam batinnya. Saudara, siang hari ini, apa yang Anda harapkan dari Tuhan? Kalau Anda adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan, makanya tadi saya kasih ilustrasi orang kusta itu bisa menggambarkan orang-orang yang mungkin Anda punya sakit tertentu yang divonis dokter tidak bisa disembuhkan atau sulit disembuhkan. Atau Anda adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan. Entahkah itu pernikahanmu, ekonomimu, pendidikan atau apapun area dalam kehidupanmu yang membuat engkau sampai satu titik. Ya sudah, aku jalani hidup hari demi hari tanpa tahu mau kemana. Karena ada banyak hal yang membuat Anda sudah di titik menyerah dalam kehidupanmu. Atau Anda adalah orang yang menutup diri, mengisolasi hati dari banyak orang lain. Karena Anda menanggung kesalahan masa lalu, dosa masa lalu, tuduhan dari kanan kiri. Dan Anda memilih untuk menutup hati. Saudara, kalau Anda 3 orang ini datang kepada Yesus, Yesus akan lakukan dan Yesus akan menyembuhkan Anda pagi hari ini. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek.
Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.